Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Bayu Aji, NIM 303 Keperawatan S1 kelas S1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pekerjaan IBD saya. Secara umum, sintesis protein terbagi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Lalu, translasi merupakan hasil terjemahan mRNA menjadi protein. Maka, sintesis protein merupakan proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Saat transkripsi dalam nukleus, DNA akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi ketika RNA polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Perlu diingat, pada transkripsi, adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada mRNA, timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA, guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada mRNA, lalu sitosin pada DNA berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase melakukan pembacaan dari arah 5 menuju ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir ketika RNA polimerase tiba pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk akan mengandung 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang disebut dengan kodon akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus, lalu menuju sitoplasma untuk melanjutkan translasi. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah pada sitoplasma yang merupakan tempat untuk ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga translasi merupakan penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Dalam translasi ada aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi ini, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA, G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya pada transkripsi, translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misal, pada kodon AUG, maka yang terbentuk adalah metionin.
dan begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan pada peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A akan bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian saling berpilih dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Yang lain terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dari A, C, G, T. 2 untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada huruf T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan adapun huruf C, pasti ada huruf G. Untaian lainnya, setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen. Dan 3 aksen merupakan nama lain dari untaian atas. Saling berlawanan sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resleting, yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai berkisar masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah helainya berpisah, datanglah enzim primase untuk mengikat DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian baru. Tiba-tiba datanglah DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim polimerase hanya menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen menuju ke ujung 3 aksen. DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di atas karena setiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan. Untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA polimer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primase kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian proses diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuang. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat dari kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan semi-konservatif karena setiap polikode DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.